Halo teman-teman, halo Pak Ki dan halo kakak asisten. Saya Nancy Ernita, NPM 2089, ingin menjelaskan tentang praktikum acara 2 dengan judul pertumbuhan dan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau dan mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ pada tanaman. Alatnya yaitu nampan atau wadah dan kotak. Sedangkan bahannya yaitu kecambah kacang hijau. Kecambah kacang hijau dibagi menjadi 3 perlakuan, yaitu gelap, terang, dan gelap terang. Pertama, kita tutup dengan kotak yang utuh, tidak ada lubangnya. Kemudian perlakuan kedua kita tutup dengan kotak yang sudah ada lubangnya. Dan perlakuan ketiga tidak ditutup. Daun yang digunakan yaitu daun jambu biji. Daun diambil sebanyak 5 helai. Kemudian daun diletakkan di atas kertas milimeter blok untuk diukur luasnya. Kemudian daun digambar Setelah selesai digambar, kita akan menghitung luas daun tersebut dengan cara menghitung jumlah kotak yang berada di dalam gambar daun. Jika kotaknya lebih dari setengah, dihitung 1. Jika kotaknya kurang dari setengah, tidak dihitung. Ini adalah hasil luas daun 1, daun 2, daun 3, daun 4, dan daun 5. Dan ini adalah grafik dari luas daun. Menurut Hapsari DKK tahun 2018, pertumbuhan tanaman adalah istilah bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan. Pertumbuhan ada 2 macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.
Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu intensitas cahaya, air, nutrisi, suhu atau kelembapan, dan oksigen. Peran nutrisi adalah sebagai pemanjang pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya sangat berpengaruh karena dengan adanya cahaya dapat melakukan fotosintesis. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yaitu cahaya. Menurut Guntoro Dekasa tahun 2014, cahaya akan menghambat pertumbuhan batang sehingga pada bagian batang yang tidak terkena cahaya akan menjadi lebih panjang. Etiolasi atau di tempat gelap dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tanaman yaitu auksin. Di tempat rendah cahaya, auksin akan memacu pertumbuhan batang lebih tinggi. Namun, tanaman menjadi lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Dalam keadaan tidak ada cahaya, hormon auksin merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuh lebih panjang. Sebaliknya, dalam keadaan banyak cahaya, hormon auksin mengalami perusakan sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Cahaya menyebabkan hormon rusak terdispersi ke sisi gelap. Laju tumbuh memanjang pada tanaman dengan segera berkurang, sehingga batang lebih pendek, namun tanaman lebih kokoh dan daun berkembang dengan baik dan berwarna hijau. Selain berpengaruh pada tumbuhan tanaman, cahaya dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil sehingga daunnya tampak pucat. Ini adalah tanaman yang ditumbuhkan di tempat gelap. Batangnya tidak kokoh dan daunnya tampak pucat. Ini adalah tanaman yang ditumbuhkan di tempat terang. Daunnya masih terlihat berwarna hijau dan batangnya tampak kokoh. Saya juga akan menjelaskan tentang kurva. Kurva menunjukkan lingkaran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. Menurut Sari Dekasa tahun 2013, kurva sigmoid merupakan suatu kurva yang mencirikan pola pertumbuhan tanaman. Ada 3 fase utama dalam kurva sigmoid, yakni fase logaritmik, yaitu ukuran tanaman bertambah, fase linear, yaitu pertumbuhan tanaman konstan, dan fase senescensi, yaitu tanaman mengalami penurunan atau pertumbuhan tanaman menurun. Berdasarkan pertumbuhan daun dan biji yang sudah saya gambar dan saya hitung luas daunnya, yaitu pada daun 1 terdapat 26 cm, pada daun yang kedua 40 cm, pada daun yang ketiga 48 cm, pada daun yang keempat 60 cm, dan pada daun kelima 73 cm. Berdasarkan luas daun yang sudah saya hitung, saya dapat memperoleh kurva sebagai berikut. Daun ke 1 sampai ke 3 mengalami fase logaritmik, yaitu ukuran tanaman bertambah. Dari daun ketiga sampai daun kelima mengalami fase linear, yaitu pertumbuhan tanaman konstan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kesimpulan 1, pada tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat yang ada cahaya matahari, cahayanya akan menyebabkan hormon auksin rusak terdispersi ke sisi gelap,
laju tumbuh memanjang pada tanaman dengan segera berkurang sehingga batang tampak lebih pendek, namun tanaman lebih kokoh, daunnya berkembang sempurna dan berwarna hijau. Sedangkan di tempat rendah cahaya atau di tempat gelap, vaksin akan memacu pertumbuhan batang lebih tinggi, namun tanaman akan tampak menjadi lemah, batangnya tidak kokoh dan daunnya kecil, dan tumbuhan pun tampak pucat. Simpulan yang kedua, berdasarkan pertumbuhan daun jambu biji yang dibuat dalam kurva sigmoid, dapat disimpulkan bahwa kurva ini menggambarkan daun jambu biji mengalami dua fase, yaitu fase logaritmik dan fase linear. Fase logaritmik yaitu ukuran tanaman bertambah, dan fase linear pertumbuhan